Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirah jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang pasal-pasal yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar ya. Pasal yang pertama kemarin kita sudah bahas tentang dalil-dalil bacaan surah Al-Fatihah setelah membaca ta'awudz. Nah, sekarang kita akan bahas tentang adab-adab di dalam membaca Al-Fatihah. Nah, di sini ada dua pasal. Yang pertama, hukum bagi orang yang keliru membaca surah Al-Fatihah. Dan yang kedua, pasal yang kedua di sini, pasal selanjutnya adalah bagi orang yang tidak membaca bacaan Al-Fatihah dengan baik. Dia tidak mampu membaca Al-Fatihah dengan baik. Jadi di sini sudah yang kemarin yang sudah seperti yang saya janjikan itu kan. Ya, nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Bahwasanya seseorang itu kan di setiap suku, nah mulai dari Sabang sampai Merauke kayak gitu, tidak semuanya fasih dalam melafalkan huruf-huruf yang ada, terutama ini di dalam surah Al-Fatihah. Bahkan kalau misalkan tanpa merendahkan suku ya, kayak misalkan suku Jawa kayak gitu, Al-Fatihah, misalkan An'amta alaihim. Nah, itu seperti apa hukumnya menurut pandangan Imam Nawawi yang ada di dalam kitab Al-Azkar. Jadi nanti ini juga menjadi rujukan teman-teman juga nanti ya untuk yang semisal dari itu ya kan. Karena jujur aja kondisi ini bukan cuman terjadi untuk suku Jawa aja. Bahkan di zaman Rasulullah ada beberapa suku atau kabilah yang memang bacaan melafalkan huruf-huruf hijaiyah tersebut tidak begitu fasih. Nah, terutama ini nanti dibahas untuk bacaan surah Al-Fatihah. Faslun, adapun fasal fi hukmi sholati man lahana fil fatihati. Hukum sholat orang yang keliru saat atau dalam mengucapkan surah Al-Fatihah. Fa'in lahana, apabila seseorang tersebut keliru fil fatihati di dalam membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, lahnan, dengan kekeliruan, yuhilul makna, yang merusak makna, batolat sholatuhu, maka batal sholatnya. Fa'inkana yuhilul makna, dan jikalau seumpamanya di sini kesalahan seseorang tersebut di dalam mengucapkan surah Al-Fatihah merusak pada makna, tidak merusak pada makna, sohat qiraatuhu, maka sah bacaannya. Jadi kesalahannya nggak begitu fatal-fatal amat. Kalau misalkan ini fatal,
itu ya, merusak pada maknanya, maka batal sholatnya. Kalau misal di sini tidak merusak maknanya, tidak begitu fatal, maka sah bacaannya. Falladzi yuhiluhu mislu ayyaqula. Yang mana di sini kekeliruan yang merusak pada makna, misalnya ayyuqala dengan mengucapkan an'amta, bacaan an'amta itu menjadi an'amtu atau an'amti bidomita au kasriha dengan domahnya ta atau kasrohnya ta. Jadi an'amtu tadi tu-nya itu dibaca domah atau dibaca an'amti, dibaca kasroh. Nah, itu merusak kepada maknanya karena taknya di sini itu adalah tak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ itu sudah merubah maknanya, sudah. Itu fatal di situ. Yang apa? Yang telah engkau beri nikmat itu an'amta. Itu. Ini tanya ini yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tu saya. Itu nanti beda lagi, itu kan. An'amtu sebagaimana saya telah memberikan nikmat. Nah, itu atau an'amti itu fatal. Au yuqala atau dengan membaca iyyaka na'budu, iyyaki na'budu di sini. Contohnya iyyaki na'budu. Nah, yang mana dengan membaca iyyaka na'budu menjadi iyyaki na'budu bikasril kaf dengan kasrohnya kaf. Nah, ka di sini iya ka. Ka di sini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepada engkaulah di sini. Jadi ka-nya di sini itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'budu, kami menyembah, itu kan. Nah, tapi di sini dibaca ki. Nah, di situ itu fatal. Itu dengan kasrohnya kaf. Nah, makanya kalau misalkan ustadz-ustadz itu kalau ngajari kami itu hati-hati di dalam melafalkan setiap huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Kalau misalkan salah satu huruf, salah barisnya saja, itu sudah fatal perubahan maknanya, itu nanti bisa berpengaruh pada maknanya itu. Apalagi di sini Al-Quranul Karim. Makanya kalau misalkan kami belajar ilmu nahwu itu setiap baris itu diperhatikan betul-betul itu kan. Nah, kalau misalkan dia na'budu. Nah, misalkan na'budu ini kan fi'il mudhari ya kan. Kenapa dia di harokati na'budu seperti itu? Kenapa dia menggunakan fi'il mudhari, nggak fi'il madhi? Itu dibahas semuanya. Itu. Jadi kalau bab-bab seperti ini memang betul-betul dikaji secara detail. Terutama waktu itu ya, kalau misalkan seperti ini nih, di dalam kitab tafsir Jalalain, kajian tafsir Jalalain kami itu. Nah, itu misalkan ada surah atau ayat terutama itu bisa dibaca kasrohnya seperti apa, kalau misalkan dibaca fathah seperti apa. Nah, itu semua ada pembahasannya itu berdasarkan ilmu nahwunya, sehingga artinya tidak melenceng di sini. Karena kalau misalkan di sini iyyaki na'budu, itu nanti akidah yang bermasalah. Sama halnya dengan an'amtu. Nah, an'amtu itu salah, tapi an'amta, engkaulah yang memberi nikmat, bukan saya di sini. Walladzi la yuhilu. Kemudian di sini
Yang kekeliruan yang tidak merusak kepada makna, mislu ayyakula, seperti membaca Rabbul alamina atau Rabbal alamin. Itu tidak merusak kepada makna, baik dibaca dhammahnya ba-nya tadi dibaca dhammah, au fathiha atau fathahnya ba, itu tidak ada masalah. Au yaqula nasta'ina au nasta'ini, itu bi fathih nunis saniyah au kasriha, dengan fathah nun yang pertama, bukan nun yang kedua ya. Ada itu, nunnya ada dua, nas sebelum sin sama setelah ya. Itu yang terakhirnya itu baik itu dibaca fathah nasta'ina atau nasta'ini, itu tidak ada masalah, itu tidak fatal ya, tidak merusak kepada tidak merusak kepada maknanya. Walau qala, dan seumpamanya membaca waladzolina, nah bidzo dengan menggunakan huruf zo di sini, bukan do ya, dot ya. Kalau di dalam surah Al-Fatihah itu dot aslinya kan, tapi kita baca ini zo ya. Batolat sulatuhu, maka sholatnya batal, ala arjahil wajhaini, menurut pandangan yang paling kuat dari dua pandangan. Jadi seperti halnya contoh misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu, haknya menjadi ka misalkan. Kemudian an'amta menjadi an'amta, itu sebenarnya batal sholatnya. Ada perubahan huruf di situ. Nah, menurut pandangan yang paling kuat dari dua pandangan, sama halnya dengan waladzolin, yang harusnya dibaca waladzolin menggunakan huruf dot, tapi di sini dibaca menggunakan huruf zo. Jadi kalau orang tersebut mengatakan seperti itu, merubah hurufnya, maka itu sudah batal sholatnya. Ini terutama di dalam bacaan surah Al-Fatihah di sini, karena surah Al-Fatihah ini masuk dalam rukun sholat di sini kan, berhubungan dengan rukun sholat. Kalau misalkan membaca Al-Quran di luar dari sholat, ya biasa-biasa saja, itu mungkin masih bisa dimaafkan, seperti itu dimaafkan. Tapi ini berhubungan dengan sholat, pondasinya di sini. Ilah kecuali ayya jaza aniddo di ba'dat ta'allum, kecuali jika seseorang tersebut tidak mampu mengucapkan, melafalkan huruf dot itu ba'dat ta'allum, setelah belajar khas. Jadi kalau misalkan dia sudah diajarin betul-betul, tapi memang lidahnya seperti itu, ya kan? Nah, memang sudah ya, kayak misal di Spanyol lidahnya seperti itu, ya kan? Kayak misalkan di orang-orang Jepang, kalau misalkan bahasa Inggris, itu jadi aneh jadinya. Ya, lidah-lidah seperti itu, kalau sudah dia belajar habis-habisan, nah maka di sini fayyu'zaru, maka hal tersebut bisa ditoleransi, ya kan? Jadi masuk dalam kategori toleransi. Ini juga berlaku juga pada misal suku Jawa, misalkan ada suku-suku yang lain, atau ya kayak misalkan negara Jepang itu kan, apalagi negara-negara yang lain kayak gitu, yang mana dia mengucapkan huruf-huruf ini tidak fasih. Ya kayak saya aja, R-nya itu aja masih tidak fasih ya. Kalau misalkan sudah seperti itu jadinya, nah maka itu masuk dalam kategori toleransi di sini.
Lanjut ke pasal setelahnya ya. Pasal setelahnya yaitu faslun, adapun pasal fiman lam yuhsin, bagi orang yang tidak membaca dengan baik qiraatal fatihati, membaca surah Al-Fatihah. Jadi ini adalah pasal yang berhubungan dengan seseorang yang tidak mampu membaca atau tidak membaca surah Al-Fatihah dengan baik. Fa illam yuhsinil Fatihata, dan jikalau seseorang tersebut tidak mampu membaca dengan baik bacaan surah Al-Fatihahnya tersebut, qara'a biqadriha ma ghairiha, maka hendaknya seseorang tersebut membaca dengan kadar yang sama dengan surah Al-Fatihah tersebut, min ghairiha, dari selain surah Al-Fatihah tersebut ya. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut tidak mampu di sini memperbaiki membaca dengan baik surah Al-Fatihah tersebut, ya tidak mampulah dia membaca surah Al-Fatihah tersebut, maka dia hendaknya seseorang tersebut mengganti dengan surah yang lain yang sama kadarnya dengan surah Al-Fatihah tersebut. Misalkan seseorang tersebut bisa membaca surah lain di dalam Al-Quran sebanyak 7 ayat, seperti itu. Nah, maka hukumnya adalah boleh di situ. Jadi kita mesti harus mengganti surah yang lain di dalam Al-Quran yang sama kadarnya dengan surah Al-Fatihah. Ini kalau misalkan seumpamanya ini seseorang tersebut tidak mampu membaca Al-Fatihah, tapi ada beberapa surah yang lain yang dia mampu, seperti itu. Fa'ilam yuhsin syai'an minal Qur'ani, kalau misalkan seseorang tersebut tidak mampu juga, tidak mampu sama sekali, syai'an, sama sekali, minal Qur'ani, dari membaca Al-Quran. Nah, kayak gimana hukumnya? Ya kalau misalkan di kami waktu itu waktu belajar ini dibinasakan aja Pak Yai gitu. Sudah masuk neraka. Enggak seperti itu ya kan. Kalau misalkan seseorang tersebut memang betul-betul tidak mampu di dalam membaca Al-Quran atau minal azkari, maka boleh diganti dengan zikir-zikir, katasbih seperti tasbih, wa tahlili dan tahlil, wa nahwihima dan sejenis daripada zikir-zikir tasbih dan tahlil. Nah, seperti itu. Biqadri ayatil fatihati, yang kira-kira sama dengan ayat Al-Fatihah ya, ayat-ayat di surah Al-Fatihah. Jadi banyaknya dia mengulang dari zikir-zikir tersebut sekiranya sama dengan ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Ya, ini kondisinya seseorang tersebut ya masih dalam belajar, misalkan kayak Deddy Corbuzier kayak gitu kan. Nah, dia kondisinya lagi dalam keadaan belajar nih. Nah, waktu sholat dia sudah masuk waktu sholat, dia masih belum bisa melafalkan dengan baik, mengucapkan dengan baik surah Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Qur'annya. Maka apa saja yang bisa dia baca? Misalkan ini tasbih saja, subhanallah, 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 seperti itu. Itu aja yang dia bisa baca. Nah, maka itu yang dia baca di dalam sholatnya. Atau dia tahlil gitu kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah kayak gitu ya, sebanyak ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Nah, sekarang di sini fa illam yuhsin syai'an minal azkari, kalau misalkan seseorang tersebut tidak mampu sama sekali mengucapkan zikir-zikir, wadaqal waktu anitalum, dan waktu dari belajar
durasi dari seseorang tersebut untuk belajar waktunya sempit, terlalu sempit, waqafa biqadril qiraah, maka seseorang tersebut hendaknya diam sejenak biqadril qiraah, selama kira-kira bacaan surah Al-Fatihah tersebut. Ya, kalau misalkan zikir sudah dia tidak mampu kayak gitu kan, nggak ada zikir yang dia bisa, yang dia hafal, maka dia diam sejenak selama bacaan surah Al-Fatihah tersebut. Sumayaku, kemudian seseorang tersebut melakukan ruku. Ini sudah paling ekstrimnya, apa ya istilahnya, dispensasi yang yang ada di dalam agama Islam menurut pandangan Imam Nawawi. Nah, sumayaku, kemudian seseorang tersebut melaksanakan ruku, wa tujzi'uhu sholatuhu. Nah, maka di sini cukup maka dianggap cukup sholatnya ilam yakun farota fitalum, jika seseorang tersebut tidak meremehkan di dalam belajar, ya, belajar agama Islam, belajar Al-Quran. Jadi orang tersebut di sini cukup melaksanakan sholatnya, bacaan sholatnya misalkan ya terbata-bata lah atau gimana lah gitu, atau dia diam saja seperti itu, tidak membaca apa-apa kayak gitu kan, yang mana orang tersebut masih dalam posisinya belajar, dia tidak meremehkan untuk belajar, dia sungguh-sungguh untuk belajar, maka sholatnya tetap sah kayak gitu. Fa in kana farata, jika seseorang tersebut meremehkan di dalam belajar, Allah ngapain saya belajar kayak gitu kan, toh juga yang penting saya niat saya bagus, itu niat saya sholat, ya itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semudah itu perguso, itu kan yang namanya bacaan sholat itu yang namanya kita mengerjakan sholat itu juga yang kita perhatikan juga rukun-rukunnya di situ, syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Nggak cukup dengan meluruskan niat di situ, walaupun meluruskan niat di situ keikhlasan kita kepada Allah itu menjadi penentu di situ, tapi semua harus berjalan seimbang. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau misalkan seseorang tersebut meremehkan belajar Al-Quran tersebut, belajar membaca Al-Fatihah tersebut, maka wajib batil i'adatu, maka seseorang tersebut wajib mengulang sholatnya. Jadi orang tersebut nggak mau belajar apa-apa kayak gitu, nggak mau belajar sama sekali. Nah, dia meremehkan dalam belajar agama Islam seperti itu kan, belajar membaca Al-Quran, maka orang tersebut wajib mengulang sholatnya di situ. Wala kuli takdiri, dan setiap dari setiap kasus di atas, mata tamakana minat ta'alum, selagi masih memungkinkan seseorang tersebut untuk belajar, wajibah alaihi ta'allumil fatihati, maka seseorang tersebut wajib atasnya atau seseorang tersebut untuk belajar membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Amma iza kana yuhsinul fatihata, adapun seandainya di sini seseorang tersebut hanya mampu Al-Fatihati, membaca surah Al-Fatihah bil ajamiyati, dengan dalam bahasa ajami, di luar daripada bahasa Arab maksudnya di sini. Misalkan saya membaca Al-Fatihah cuman bisa dengan artinya saja, arti dalam bahasa Indonesianya saja, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, itu kan bahasa Arabnya tuh. Nah, saya cuma bisa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, misalkan seperti itu. Segala puji bagi Allah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Hanya bisa seperti itu saja tanpa bisa mengucapkan bahasa Arabnya. Hukumnya bagaimana? Wala yuhsinuha bil arabiyah, dan seseorang tersebut tidak mampu untuk mengucapkan surah Al-Fatihah tersebut dalam bahasa Arab. Fala jazuzulahu qiraatahu bil ajamiyah. Maka tidak boleh kita, ya, orang yang melaksanakan sholat tersebut, qiraatuhu, membaca surah Al-Fatihah tersebut bil ajamiyah, dengan menggunakan bahasa ajami di luar daripada bahasa Arab. Jadi harus menggunakan bahasa Arab. Ini menjadi pandangan daripada surah lagi, ulama Abu Hanifah kalau tidak salah, ya. Ulama Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah membolehkan seseorang tersebut melafalkan bacaan-bacaan sholat dengan bahasa Parsi waktu itu. Tapi pandangan Imam Abu Hanifah ditolak oleh semua ulama di situ. Karena salah satu seseorang tersebut wajib membaca surah Al-Fatihah dengan dengan menggunakan bahasa Arab itu sebagai syiar agama Islam. Di situ untuk memperkenalkan bahasa Arab ke semua orang. Itu makanya itu juga wajib, ya, membaca surah Al-Fatihah dalam bahasa Arab. Itu bal huwa ajizun. Bahkan orang tersebut sudah dianggap tidak mampu di sini. Jadi kita tidak boleh membaca surah Al-Fatihah tersebut menggunakan bahasa selain bahasa Arab, bahasa ajami. Fayati bil badali, maka seseorang tersebut mesti mengganti bacaan yang lain, mau itu bacaan surah yang sama dengan surah Al-Fatihah, atau membaca dengan zikir-zikir, tasbih dan tahlil sebanyak ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, atau dia berdiam saja seperti itu, bil badali, sebagai ganti alama zakarnahu, seperti apa yang telah kami sebutkan di atas. Nah, itu hukum-hukum dari kita itu adalah adab kita di dalam membaca surah Al-Fatihah, itu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita keliru, ada yang kepleset, misalkan seperti itu membaca surah Al-Fatihah, atau memang kita tidak mampu melafalkan huruf-huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah, itu bisa fatal akibatnya, itu ya. Makanya di sini kita wajib hukumnya belajar membaca, terutama di sini adalah surah Al-Fatihah, itu ya. Karena kan ya kalau misal kita ya zaman dulu kayak gitu kan, nggak tahu kalau zaman sekarang kayak gitu kan, itu wajib itu kita itu mengaji gitu kan, mulai dari Iqra itu sampai dengan kita Al-Quran kayak gitu. Itu merupakan kebanggaan daripada orang tua kita kalau kita bisa mengaji gitu. Itu penting gitu kan. Kalau zaman dulu mah dipecut gitu kan, ya ibu saya aja masih pakai yang kayak papan tulis, tapi kayak papan tulis, cuman dia bentuknya kecil kayak gitu kan, dan itu bisa patah, itu bisa hancur kalau misalkan dia terjatuh. Nah, itu aja semangatnya luar biasa, dan jarak untuk belajar jauh loh. Ya kan, kalau misalkan sekarang jauh-jauhnya anak sekarang itu bisa pakai motor kayak gitu. Itu masih susah-susahnya bukan main. Nah, kita dulu orang tua saya itu ya bukan cuma jauh lewat hutan kayak gitu kan, cuma pakai obor kayak gitu, dan mereka semangat semua di dalam
belajar agama Islam itu orang-orang dulu, itu kan. Kalau sekarang ini Allahu alam, itu kan Allah ya apa ya semangatnya sudah nggak tahu ya, mungkin sudah tanda-tanda akhir zaman kayak gitu kan. Padahal kalau di zaman sekarang belajar enak loh ya kan, belajar itu enak, cuman pakai HP aja kayak gitu kan. Nah sudah semua ustadz itu sudah ada semua di situ kayak gitu kan, tapi ya salah-salah juga masih. Nah kemudian juga tips-tipsnya kalau misalkan teman-teman mau belajar di sosial media itu upayakan juga mampu ya sudah punya basic yang kuat. Nah, belajar agama Islam. Makanya saya juga di sini di konten ini supaya teman-teman nggak salah-salah ya kan, mendalami mendalami agama Islam itu saya pastikan kitabnya ya kan secara bertahap, mulai dari mulai dari muqaddimahnya sampai terakhir, supaya teman-teman juga belajarnya menangkap ilmu agama yakin 100% kayak gitu kan. Kalau saya berdasarkan Ustadz Abdul Rahim nih, misal seperti itu, yakin 100% karena apa? Di sini kajiannya adalah kajian kitab, ya kan? Nah, kalau misalkan kitab Bulughul Maram kayak gitu ya, ini hadis-hadisnya kayak gitu kan. Jadi teman-teman misalkan belajar bab toharoh, oh ada dalil-dalilnya berdasarkan misalkan pandangan Imam Syafi'i seperti apa, Imam Malik seperti apa, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah kayak gitu kan. Sudah ada sudah yakin lah seperti itu. Oh saya mazhab Syafi'i kayak gini pandangannya. Itu sudah yakin 100% sudah ya kan. Kalau misalkan teman-teman mengaku bermazhab Syafi'i, otomatis teman-teman yang pasti harus yang mesti harus dipastikan itu adalah kitab mazhab Imam Syafi'i mana yang teman-teman sudah pelajari, paling tidak minimal pelajari itu kan. Nah kalau saya kan kalau misalkan hadis itu umumnya saya yang paling umum saya buka itu adalah kitab Bulughul Maram dengan Ibanatul Ahkam, itu yang saya buka pertama kali itu. Baru nanti saya buka sebagai idofiahnya bukan penunjangnya itu Sunan Abu Daud. Nah itu, jadi saya buka lagi kitab Sunan Abu Daud, kemudian kitab Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim kayak gitu. Nah kenapa saya membuka ini dulu, karena ini yang simpel-simpel aja dulu kan, jadi supaya teman-teman pelajar-pelajar apa segala macam mudah lah, orang awam mudah lah untuk menerimanya gitu kan, karena ini dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam bentuk yang mudah untuk diingat untuk orang awam. Itu ada juga kalau misal kajian hadis itu ilmu muthalahul hadis yang paling simpel itu Nukhbatul Fikah. Nukhbatul Fikah itu enak dia untuk dipahami itu. Dia contoh dulu dia sebut, nah baru teorinya itu. Nah contohnya ini baru pengertiannya seperti ini. Kalau misalkan kayak gini kasusnya, maka inilah yang disebut dengan ini. Itu ciri khas Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan kitab istilah-istilah hadis di dalam kitab Nukhbatul Fikah itu. Nah kalau Bulughul Maram ini, nah ini dia mengarang kitab ini dengan hadis-hadis yang seringkas mungkin, supaya kita bisa mudah dengan bisa mudah menghafal hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum
hakam ya, hukum syariat agama Islam ini penting juga teman-teman pelajari. Ini nih masih kitab dasar ya kan. Nah, kalau yang sudah pro atau ultimate itu biasanya bukan kitab ini yang dibuka, kayak misalkan Ustadz Adi Hidayat kayak gitu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi dan lain sebagainya itu sudah uh, makanan beliau hari-hari di situ ya kan. Sudah kayak ya kacang goreng aja lagi sudah kan. Sudah lemes lah sudah. Kalau kayak saya ini masih meraba-raba, masih kan, masih meraba-raba. Ya. Jadi ya kitab-kitab ini hukum hakam itu saya ambil yang kitab Bulughul Maram untuk teman-teman simpelnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan zikir-zikir itu sudah saya sebutkan ya kan, kitab Al-Azkar. Ini untuk penunjang teman-teman berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ensiklopedia zikir dan doa yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita mau menambah amalan-amalan ya kan yang tadinya wajib-wajib, kemudian kita mau tambah yang sunnah-sunnah saja, itu saya rekomendasikan teman-teman membaca kitab Al-Azkar. Ini sudah diterjemahkan ini dalam bahasa Indonesia, itu kan. Kalau negara Indonesia itu paling cepat itu kalau yang namanya menerjemahkan kitab dalam bahasa Indonesia, ya kan. Kitab Al-Um saja sudah ada bahasa Indonesianya. Bahkan kalau tidak salah kitab apa yang besar itu? Oh, Bidayah wa Nihayah. Bidayah wa Nihayah itu lumayan tebal loh itu kitab kitabnya Ibnu Katsir. Itu saya lihat di toko Ajis itu ada sudah versi terjemahan bahasa Indonesianya. Itu saya shock loh itu ngelihat kitabnya itu. Harganya itu kalau nggak salah fullnya itu 7 juta itu. Itu juga ada kitabnya. Itu kalau yang namanya negara Indonesia itu paling cepat menerjemah kitab-kitab ulama-ulama terdahulu itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi teman-teman tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar agama Islam ya melalui kitab-kitab ulama-ulama terdahulu gitu. Nah, upayakan juga teman-teman ada pendamping, ada ustadz pendampingnya. Kalau misalkan belajar agama Islam dari sosial media, itu kan makanya supaya nggak sesat kesana kemari gitu. Nah, saya menggunakan kitab kuning kayak gitu kan ya, kitab kuning lah. Kalau dulu ini kalau dulu ini kitab Bulughul Maram ini saya gunakan ini kitab kuning. Nah, kalau ini Darul Kutub Al Ilmiah. Nah, ini DKI ini cetakannya. Seperti ini dia putih. Nah, syarahnya itu yang rekomendasi kalau untuk pendamping daripada kitab Bulughul Maram itu adalah kitab Ibanatul Ahkam. Ini yang versi terjemahannya. Ada juga yang dia versi bahasa Arab full dia baik itu bentuknya gundul tidak ada harokatnya atau yang sudah ada harokatnya gitu. Nah, ini kalau yang ini dua juz. Ini kan sudah teman-teman pasti sudah tahu lah di konten-konten sebelumnya saya sudah tunjukkan kitab-kitab yang saya ini karena. Jadi teman-teman memahami mendalami syariah agama Islam itu sudah nggak ragu-ragu lagi gitu kan. Ini benar nggak pandangan ulama mana yang menjadi rujukan saya kalau misalkan berfatwa atau berpendapat seperti itu kan.
Kalau misalkan tidak ada kitabnya, mungkin teman-teman, wah ini jangan-jangan aliran sesat lagi kan, seperti itu Syiah, liberal dan lain sebagainya. Itu saya juga apa ya, kondisi seperti itu ya sering terjadi ya, sering diucapkan oleh keluarga-keluarga saya itu kalau misalkan eh, pandangan hukumnya itu terlalu ringan. Kayaknya nggak seperti ini deh, kayaknya harus berat deh hukumannya kayak gitu. Ini itu langsung wah ini jangan-jangan kau liberal dan lain sebagainya. Padahal yang namanya hukum syariah agama Islam yang Rasulullah tetapkan di dalam hadis itu tujuannya untuk mempermudah orang di dalam mengamalkan agama Islam, bukan untuk mempersulit. Itu saja, mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata saya yang keliru, yang menyakiti hati teman-teman semuanya. Di sini kalau misalkan ada kesalahan di dalam saya membacakan kitab kuning tersebut, mohon teman-teman bisa mengkoreksi kan. Misalkan ada satu huruf yang mungkin harusnya dibaca fathah, kemudian saya baca kasroh dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa langsung koreksi seperti itu. Karena jujur saja untuk kemampuan saya di dalam ilmu nahu juga masih kurang, ilmu nahu dan sorof itu masih kurang. Itu kemudian juga apalagi kalau ada kritikan, saran, dan pertanyaan bisa teman-teman atur di kolom komentar ya kan? Seperti itu. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.